kembali dalam channel Matematika Asik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi dan contoh soal berikut ini. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana nilai a, b, c itu adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jadi, ciri dari persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertinggi variabel x nya itu adalah 2. Pangkat variabel tertingginya adalah 2, jadi yang ini. Nah, ini pangkat variabelnya tertinggi adalah 2. A ini adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian untuk B ini adalah koefisien dari x, dan C ini adalah konstanta. Nah, setelah kita tahu nilai A, B, C dari persamaan kuadrat, maka kita baru bisa mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terus bagaimana untuk persamaan jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Nah, untuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan menggunakan cara berikut. Untuk yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan min B per A, di mana nilai X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ini adalah rumus yang pertama. Kemudian untuk mencari hasil kalinya kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini yaitu X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, untuk penerapannya kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh soal. Kita ambil contoh soal ini untuk contoh yang sederhana agar dapat mudah dipahami. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Jika X1, X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 6X plus 3 sama dengan 0, maka tentukan nilai-nilai berikut: X1 plus X2 dan X1 dikalikan X2. Nah, untuk mempermudah dalam mencari nilai tersebut, maka kita tentukan terlebih dahulu nilai-nilai dari koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat ini. Nah, persamaan kuadrat ini kita cari dulu. Nah, X kuadrat min 6X plus 3 sama dengan 0. Berarti ini nilai A-nya adalah 1. Nah, A-nya adalah 1. Kenapa A-nya 1? Karena di depan X kuadrat, nah di depannya sini, di depan X kuadrat ini, di depannya sini kan angkanya tidak ditulis. Kalau angka tidak ditulis ini artinya 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah min 6. Nah, B-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, ini min 6. Kemudian untuk C itu apa? C itu konstanta. Nah, C nya itu C konstanta. Nah, ini konstanta. Jadi yang berdiri sendiri, tidak ada X nya. Jadi nilai C nya adalah 3. Nah, sekarang setelah kita cari A, B, dan C nya ini sudah ketemu, baru kita mencari X1 ditambah X2. Nah, kita sudah punya persamaan. Nilai X1 tambah X2 tadi apa? Ini min B per A. Nah, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. B nya berapa? B nya min 6. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Terus A nya berapa? A nya adalah 1. Nah, 1 ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga diperoleh, nah ini negatif 6 per 1. Nah, negatif
ketemu dengan negatif ini, maka hasilnya adalah positif, sehingga diperoleh 6 atau 6/1 sama dengan 6. Nah, ini udah ketemu untuk nilai dari X1 ditambah X2. Kemudian kita cari yang nilai dari X1 dikalikan X2. Nah, X1 kali X2 kita punya persamaan apa? Kita punya persamaan ini. Kita punya persamaan C per A. Nah, C per A, C nya berapa? C nya diperoleh 3. Nah, kita punya C nya 3. A nya tadi berapa? A nya tadi adalah 1. Sehingga 3 ini kita masukkan ke C sini, terus A kita masukkan ke A. Nah, berarti kita peroleh 3/1. 3/1 sama dengan 3. Ya, ketemu 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Sangat mudah. Sebenarnya untuk matematika itu tidak ada yang sulit. Yang penting kita mau belajar, insya Allah bisa. Nah, untuk mempermudah materi ini, maka coba kita akan membahas tentang beberapa soal. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang latihan soal. Nah, soal yang pertama ini saya ambil dari soal UN tahun 2008. Di sini diketahui jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2x kuadrat min 3x plus 3 sama dengan 0, maka nilai X1 kali X2 itu sama dengan berapa? Nah, langkah pertama kita adalah mencari A, B, C nya terlebih dahulu, seperti yang contoh tadi untuk mempermudah. 2x kuadrat min 3x plus 3 sama dengan 0, maka nilai A nya adalah 2. Nah, ini 2 koefisien dari X kuadrat. Terus B nya berapa? B nya min 3 koefisien dari X. Kemudian C nya 3 konstanta. Nah, ini C nya. Nah, setelah ketemu kita baru mencari yang ditanyakan, X1 dikalikan X2. Tadi kita punya persamaan bahwa nilai dari X1 dikalikan X2 adalah C per A. C nya berapa? C nya 3, A nya 2. Nah, kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh 3/2. Nah, kita cari di optionnya mana 3/2. Oh, ternyata jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu sama saya ambil dari soal UN 2008. Nah, di soal ini akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nilai dari alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali beta adalah titik-titik. Nah, meskipun ini menggunakan alfa dan beta, tetapi untuk konsepnya sama seperti ketika diketahui X1 plus X2 dan X1 dikalikan X2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita terlebih dahulu menentukan nilai A, B, C nya. 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Nilai A nya berapa? 3, ya betul. Kemudian untuk nilai B nya min 4, C nya 2. Nah, terus kemudian untuk mempermudah, maka nilai alfa dan beta ini kita misalkan, alfa itu kita misalkan sebagai X1, kemudian untuk yang beta kita misalkan X2. Nah, baru kita analogikan seperti ini. Nah, X1 ditambah X2. Tadi kita misalkan X1 ini sama dengan alfa, berarti X1 kita ganti dengan alfa. Terus kemudian X2 tadi kita misalkan dengan
beta, maka X2 ini kita misalkan sebagai beta, sehingga kita peroleh alfa plus beta itu sama dengan min B per A. B kita punya min 4, kemudian A kita punya 3. Nah, kita masukkan B min 4 dan A 3, A sama dengan 3, ini kita masukkan ke persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh min 4 per 3. Negatif dengan negatif ini menjadi positif, sehingga diperoleh 4 per 3. Oke, udah ketemu alfa plus betanya. Sekarang kita tinggal mencari yang alfa kali beta. Langkahnya sama, X1 dikalikan X2 itu berarti sama dengan alfa kali beta, dimana nilainya adalah C per A. Nah, C nya kita sudah punya 2 ini kita masukkan ke persamaan, dan 3 kita masukkan ke persamaan juga, sehingga diperoleh 2 per 3. Oke, semuanya sudah ketemu. Setelah alfa plus beta dan alfa kali beta ketemu, baru kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan yang diketahui. Nah, seperti ini, alfa plus beta, kita punya alfa plus betanya adalah 4 per 3. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Terus kemudian alfa kali beta, kita punya alfa kali beta 2 per 3, kita masukkan ke sini. Nah, sehingga diperoleh 4 per 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 per 3. Hasilnya adalah 16 per 9 dikurangi 4 per 3. 4 ini dari mana? 4 itu dari ini, 2 dikalikan 2. Nah, ini 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita hitung, tapi hati-hati, kita lihat dulu, karena ini bentuknya adalah bentuk pengurangan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Penyebutnya kita jadikan berapa? Kita jadikan 9. Nah, ketika jadikan 9, 3 ini supaya menjadi 9 berapa? Harus kita kalikan 3. Nah, kita kalikan 3. Yang atas harus dikalikan 3 juga, sehingga diperoleh 16 per 9 dikurangi 12 per 9. Karena penyebutnya sudah sama, ini sudah sama, kita hitung 16 kurangi 12 sama dengan 4 per 9. Oke, sudah ketemu. Jawabannya adalah yang C. Oke, ini untuk soal yang kedua, memang agak panjang.